Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK, mahasiswa. Al-Quran selain berfungsi Al-Furqan, pembeda antara al-haq dan batil, antara yang benar dan salah, Al-Quran juga berfungsi sebagai musaddiq terhadap Taurat dan Injil. Bahan mengambil dari tulisan Ustadz Abu Didat Syihabuddin MH. Bapak Ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK, mahasiswa. Di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang membenarkan kitab yang datang sebelumnya. Musaddiqal lima ma'ahum atau musaddiqal lima baina yadayhi. Disebut di Quran surah 2 ayat 41, ayat 89, ayat 101, surah 3, Ali Imran ayat 3 sampai 4, surah 5, Al-Maidah ayat 48, ayat 35, juga di yang lainnya. Allah berfirman dalam Quran surah 2, surah 1 Al-Fatihah, surah 3 Al-Imran, surah 2 Al-Baqarah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, kepada apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan, yang membenarkan, lima ma'akum, apa yang ada pada engkau. Wala takunu, dan janganlah kalian awwala kafirin bih, menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yang pertama ingkar kepadanya, enggak percaya kepadanya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, harga yang murah. Wa iyaya fattaqu, dan hanya kepada akulah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian harus wajib kudu bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga Allah bilang di Quran, masih di surat yang sama, surah 2 ayat 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Walamma, dan setelah, ja'ahum, datang kepada mereka, apa yang datang, kitabun Al-Quran, min indillah, dari Allah, dari sisi Allah, bukan dari yang lain. Yang Al-Quran itu musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka. Masyarul muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK, mahasiswa. Ayat-ayat tersebut di atas, kurang lebih ada 2 ayat yang tadi saya bacakan, oleh para pendeta, oleh para penginjil, oleh para misionaris, oleh para jending, sering dijadikan alat untuk meyakinkan umat Islam bahwa kitab Bible itu, kitab perjanjian lama itu, kitab perjanjian baru itu, yang ada pada mereka itu adalah kitab asli, alias benar firman Tuhan yang dicetak dalam satu buku dinamakan Alkitab, yang telah dibenarkan Al-Quran. Bapak Ibu kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK, mahasiswa, mereka ingin meyakinkan kepada umat Islam bahwa Taurat dan Injil yang ada dan beredar sekarang ini mendapat legitimasi Al-Quran. Makanya umat Islam harus beriman kepada kitab Bible tersebut menurut mereka, permintaan mereka. Benarkah Al-Quran mengakui kebenaran kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, Taurat dan Injil, yang ada dalam beredar sekarang ini, yang dinamakan Alkitab atau Bible ini? Baiklah Bapak Ibu kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK, mahasiswa, kita mencoba untuk mendudukkan dan meluruskan kesalahpahaman ini. Jadi musaddiq, Al-Quran itu sebagai musaddiq, kata saddaqa, arti membenarkan, juga mengandung arti membetulkan. Ada yang dimaksud dengan membenarkan adalah terhadap kitab Taurat,
Jabur, dan Injil yang diturunkan pada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Bapak Ibu, kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, alaihi SMK mahasiswa, di Quran surah 16 ayat 63-64 yang terjemah bebasnya adalah, tetapi yang dimaksud membetulkan ialah meluruskan ajaran-ajaran. Meluruskan ajaran kitab suci sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Jabur, dan Injil yang telah mengalami distorsi karena telah diselewengkan oleh umatnya. Itu bahasa Al-Quran di surah 16 ayat 63-64. Karena itu Allah berfirman dalam Quran surah yang sama, surah An-Nahl surah 16. Ya. Yang dengan danta adalah, Tallahi laqad arsalna ila umami min qablik. Demi Allah, tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umami min qablik, sesungguhnya kami, Allah, telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kalian. Fazayyana lahumus syaitan a'malahum, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka. Waliyuhumul yaum walahum fahuwa waliyuhum, maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka adalah siksa azab yang pedih. Walahum adabun alim. Wa ma anzalna alaikal kitab, di ayat yang ke-64-nya. Wa ma anzalna alaikal kitab, dan kami tidak menurunkan kepada engkau Alkitab, yakni Al-Quran itu, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, melainkan agar kalian dapat menjelaskan kepada mereka, agar engkau Muhammad kasih tahu sama mereka apa yang perlu dikasih tahu, apa yang mereka perselisihkan itu. Wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun, dan itu semua menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Bapak Ibu, kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, aliyah, mahasiswa, adapun kitab-kitab yang telah turun sebelum Al-Quran, jelas dan tak adalah telah mengalami distorsi menyangkut masalah akidah, masalah syariat, masalah akhlak. Masalah akhlak misalnya, Bapak Ibu, berdasarkan kitab Bible, akhlak para Nabi Allah itu naudzubillah menjadi sangat rusak, yaitu melakukan amoral, melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Kisah para Nabi Allah, versi kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Taurat, Jabur, dan Injil yang ada sekarang ini banyak yang telah dimanipulasi. Antara lain sebagai berikut, Bapak Ibu. Nabi Nuh misalnya yang pertama. Nabi Nuh dalam Taurat Kejadian 9 ayat 18-27 itu ada tulisan di sana, mabuk-mabukan sampai telanjang bulat, naudzubillah menjadi. Cerita ini, Bapak Ibu, kakak sahabat pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, aliyah, SMK, mahasiswa, cerita ini merupakan pelecehan antara orang-orang Yahudi kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka sebagai seorang muslim wajib membela dan meluruskan pandangan yang keliru ini. Sebagai berikut, bantahannya kurang lebih. Ini riwayat Nuh. Ini ada di kitab Kejadian 6 ayat 9. Ini riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu bantahannya ada di kitab yang sama, ada di surat yang sama, ada di ayat yang sama, Kejadian 6 ayat 9. Di ayat yang berbeda. Kemudian Allah berfirman di Quran surah 4 di surah 21 Al-Anbiya ayat 76-77. Wa nuhan idznada min qablu fastajabna lahu panajjaynahu ahlahu minal karbil azim wa nasrahu minal qaum al-ayah. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum ia itu ketika berdoa. Nabi berdoa. Fastajabna lahu panajjaynahu ahlah. Dan kami memperkenankan doanya Nabi Nuh itu, kata Allah tabaraka wa taala. Lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar, minal karbil azim, dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami,
wa nasrahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina innahum sesungguhnya mereka adalah kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Bapak, Ibu, Kakak, sahabat. Demikian tuduhan mereka dalam perjanjian lama dan perjanjian baru terhadap Nabi Nuh, dan dibantah oleh Al-Qur'anul Karim, dan dibantah dengan surat yang sama dalam kitab perjanjian lama perjanjian baru juga, kitab Kejadian, di ayat yang berbeda. Bagaimana terhadap Nabi Lut, bagaimana terhadap nabi-nabinya lainnya, Nabi Harun, bagaimana terhadap nabi-nabi lainnya, misalnya terhadap Nabi Daud, terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam, putranya Nabi Daud. Bapak, Ibu, Kakak, sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, SMK, mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa Al-Quran itu musaddiq, membenarkan, membentulkan ya kitab-kitab sebelumnya, wabil khusus kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjut kepada nabi-nabi berikutnya yang dituduh oleh mereka, yang akhirnya dibantah oleh kitab yang sama dan dibantah juga dengan Al-Qur'anul Karim pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.